Selamat malam semuanya. Ya, ini F2 edisi 8 Oktober 2024 seperti biasa. Malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. F2 edisi kemarin, edisi 7 Oktober. Ada beberapa yang sudah masuk ya. Inilah yang akan kita bahas di F2 malam ini. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin berikan update terkait promo Octobik untuk paket 12 bulan Pierce diskon 1 juta tersisa 1. Kemudian untuk bundling dengan Bulls Hunter 12 bulan Pierce dan Bulls Hunter masih tersisa 4, masih banyak. Kemudian untuk private trading room bundling dengan Pierce 12 bulan diskon 2 juta tersisa 2. Itu ya update-nya untuk promo. Silahkan Anda hubungi admin apakah sudah berubah atau belum sebelum kalau Anda mau daftar atau Anda ingin mengikuti promo ini. Ya, link di deskripsi. Kita mulai ya. Kita mulai dari ISG. Oke, hari ini ISG rebound setelah sempat turun ke 7.449. Sesi pagi ya, sempat turun ke situ, kemudian naik rebound, lanjutkan rebound kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini memang tepat di atas EMA 60 ya, sempat turun di bawah EMA 60, ini EMA 60 dipertahankan. Apakah ini merubah dari target turun yang kami pasang yaitu di 7370? Belum. Jadi rebound proses turunnya ini mungkin dapat terjadi di resist barunya yang merupakan support sebelumnya. Pertama di 7550 itu di retest ya sebagai resist. Kedua di support yang sebelumnya lagi yaitu 7700. Jadi kenaikan di area 7550 sampai dengan 7700 itu belum merubah skenario wave 4 ini selesai, atau wave 4 ini masih dikatakan berjalan, kenaikan di dalam wave turun gitu ya kan. Di dalam wave naik pun kemarin waktu wave 3 pun juga ada turun-turunnya kan. Nah, jadi ini adalah koreksi dari wave 4. Wave 4 itu di dalamnya ada wave juga ya, wave naik. Nah, wave naiknya ini berkisar di dua area tadi, 7550 sampai dengan 7700. Nah, itu sekarang ini penutupan di 7557 berarti sedang menguji resist terdekat. Ya, jadi rebound ini bisa nggak lebih lanjut lagi? Bisa ke 7700 dan itu masih mengarah ke 7370 yang mana itu adalah 0,618 dan terdapat beberapa gap di bawahnya bahkan ya. Ya, ini nikmati saja ya naik dan turunnya ini ya. Seperti itu dinamikanya ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Mohon analisa teknikal ABMM untuk swing. Oh iya, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. ABMM untuk swing. Oke, kita lihat ya. Kita pakai time frame jangka pendek ya, daily. Jadi kalau kita lihat di sini memang sedang koreksi ya, koreksinya ini ya. Nah, artinya swing yang kita harapkan masih di dalam wave yang ini ya. Berapa persen ini menarik atau tidak kita akan lihat ya, mengacu pada aturan yang kami gunakan di private trading room. Minimal potensinya adalah harus di atas 5%. Untuk target swing terdekatnya di 4240 yaitu sangat kecil, hanya 2%. Kemudian 0,6 itu hanya 5,1%, dimana kalau kita merekomendasikan sebuah saham, misalkan kita itu cari sekian persen, dia harus lebih ya. Artinya kalau kita mencarinya minimal 5% ya ini kurang menarik. Tapi sekali lagi ini kalau Anda mungkin
Saya cuma cari 2% 3% Pak, cukup itu buat saya. Nah, ini mungkin bisa. Ya, dengan stop loss di harga saat ini ya. Dengan stop loss di bawah 4050. Ya, tetapi sebagai advisor, sebagai penasehat yang membantu Anda untuk mengambil keputusan, sepertinya Anda bisa mencari atau menemukan saham yang lain yang lebih menarik yang untuk swing ya gitu. Tapi sekali lagi ini kalau kami ya, karena kami punya itu tadi, punya patokan kalau sebuah saham itu upside-nya tidak lebih dari itu, berarti ya kami anggap tidak menarik dan tidak kami rekomendasikan atau sarankan ya gitu. Oke. BBRI beneran rebound Pak, dari target turun 4.700-an. Sayang saya belum beli. Masih bisa turun lagi kah? Terima kasih Pak Yev. Tenang aja, masih bisa turun kok. Ya. Oke, ini WFC ya. Ini Anda perhatikan ya, ketika dulu kita memprediksi penurunan di bulan April sampai hari ini, apakah tidak ada rebound? Ya ada, ini ya naik-naik berkali-kali, ini ya rebound membentuk wave bahkan ya, tetapi ya tetap turun gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika kita itu mengincar sebuah target, kemudian katakanlah gini ya, saya mengincar BRI itu di 4.700, kemudian harga malah rebound atau tidak mencapai target yang saya harapkan, di mana itu adalah target beli saya. Apa yang saya lakukan? Ya udah biarin aja. Ya. Gitu kan? Saham bukan BRI doang, saham banyak, ya. Gitu. Wah, saya ketinggalan dong, ya. Kalau kita selalu dihantui dengan takut ketinggalan, ya. Takut kehilangan peluang, wah itu bahaya. Dalam trading, dalam berinvestasi, kita harus punya sikap tenang. Ya. Market itu tidak bisa kita kontrol, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Ini edukasi dulu ya sebelum bahas BRI gitu. Karena ini menurut saya lebih penting ya, karena ini adalah basic yang harus Anda pegang, prinsip yang harus Anda pegang ketika Anda berhadapan dengan market. Market itu high risk dan tidak dapat kita kontrol. Sekali lagi, tidak dapat saya kontrol. Karena ya sekali lagi berkali-kali saya bilang, saya ini hanyalah butiran debu ya, tidak bisa mengendalikan harga. Ketika kita memasang target sesuai dengan analisa yang sudah terukur dan teruji, kemudian harganya ternyata bergerak tidak sesuai, apa yang saya lakukan ya udah kita jadikan itu sebuah pelajaran. Ya, gitu ya. Jadi kemarin ada yang konsultasi, wah, kita ketinggalan peluang dong. Enggak apa-apa. Ya, biasa ketinggalan peluang, banyak saya ketinggalan peluang, enggak apa-apa, baik-baik aja. Ya. Jadi terbiasa kita jangan terlalu berekspektasi terlalu besar gitu ya pada sebuah saham. Kita itu trading setiap hari, market buka kita bisa dapat peluang banyak ya. Tenang-tenang aja. Gak usah takut, gak usah khawatir. Anda itu rezeki sudah ada yang atur, yang penting kita berusaha, kita sudah menganalisa dengan baik dan benar. Ya nanti pada saatnya kita dapatkan, kita dapat. Tetapi kalau itu memang bukanlah yang kita dapatkan, ya biarkanlah, ikhlaskan saja. Itu adalah selalu saya bilang seperti itu, ya, gitu. Ini belum bahas BRI loh, ya, gitu. Apakah BRI ini bisa turun lagi? Ya nanti kita lihat. Dan itu pun saya selalu pesankan kepada advisor saya yang bahkan di peers, ketika Anda melihat saham yang fundamentalnya bagus dan layak invest, kemudian sahamnya memang masih terlalu tinggi untuk dibeli, jangan dipaksakan, ya. Kalau dia naik biarkan aja. Ya, gitu. Jangan terlalu takut ya. Kita ini hidup udah ada yang ngatur, ya. Kita cuma berusaha aja, tapi jangan overthinking ataupun stres, ya. Bahaya gitu ya. Tujuan kita di market kan untuk ya untuk mencari kebebasan gitu ya. Kalau kita terkekang dan ya, stres, itu berarti kita tidak relax, tidak menikmati gitu ya. Jadi gitu ya. Saya sudah di market sejak 10 tahun lebih dan saya selalu membiasakan diri untuk biasa-biasa aja. Ya, mau market turun, mau market naik, mau prediksi saya benar, mau prediksi saya salah, mau trading saya profit, mau trading saya cut loss, mau investasi saya berhasil ataupun
gagal, saya biasa-biasa aja menyikapinya. Ya ini adalah perjalanan proses. Saya tidak berhenti pada hari ini saja, saya akan melanjutkan di hari-hari selanjutnya selama kita masih di market, selama kita masih bernafas. Jadi sangat-sangat disayangkan jika kita menyesali hanya satu kejadian atau satu bagian dari proses itu. Ya ini sangat penting buat saya tanamkan sebagai advisor, sebagai penasehat. Ini lebih penting daripada saham apa yang bagus dan tidak bagus. Ya, buat saya seperti itu ya, untuk mendapatkan keberhasilan di market itu ya dipondasikan dengan cara kita berpikir ya. Kalau kita cara berpikirnya seolah-olah kita ini hebat, seolah-olah kita ini bisa memprediksi market dengan akurasi tinggi, nanti kita akan kecewa ya, nanti kita akan sering merasakan ya tidak nyamanan gitu ya, karena memang sekali lagi market itu beresiko tinggi. Resiko tinggi itu hubungannya dengan sulitnya untuk kita memprediksi gitu ya. Jadi kalau kita di market ya udah nikmati saja, profit nikmati, loss juga dinikmati, yang penting lossnya sesuai dengan takaran ya, jangan sampai nyangkut ya, itu nggak boleh ya gitu. Artinya kalau kita nyangkut itu berarti kita masih egois dengan prediksi kita itu pasti benar, bukan seperti itu ya. Kalau kita salah ya kita harus akuin itu salah gitu ya. Nah, kalau saya sudah menunggu saham BRI turun di 4.700, misalkan 4.730, di situ ada gap, ya udah tunggu di situ. Masih bisa turun ke situ lagi nggak? Masih bisa. Tenang aja, mungkin dia naik dulu ya. Kasih kesempatan buat yang modal-modal tinggi untuk keluar, atau mungkin yang beruntung dapat harga 4.800, kemudian mau cari profit kecil-kecilan lah, cari profit 3%, 4%, biarin aja, nggak apa-apa. Anda punya target sendiri, Anda punya level entry yang Anda sudah siapkan. Kalau ada sahamnya ke situ ya Anda beli, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Ini secara teknikal masih turun, ini wave C ya. Wave C ini bisa ke 0,6 yaitu di 4.600. Jadi kalau Anda bertanya, BRI bisa nggak ke 4.700? Lawang targetnya di 4.600? Ya bisa lah ya gitu ya. Oke, jadi tenang, salah prediksi itu biasa kok. Saya juga tidak sesempurna yang Anda bayangkan. Saya sering salah prediksi, sering Anda lihat Yoftok, pasti ada yang salah prediksi juga ada ya gitu. Nggak mungkin kalau kita prediksi 100% benar. Saham ini sudah saya anggap sebagai fixed income ya gitu, udah pasti benar gitu ya. Nah, oke, tapi tenang aja, BRI masih bisa secara teknikal untuk turun ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah stres, nggak usah overthinking, tenang aja ya gitu. Jalani aja. Kalau Anda member, ikuti saja instruksi ya. Oke, lanjut ya. Malam Pak, izin tanya Pak Yep, gimana view harga minyak? Saya lihat kemarin naik, sekarang kok turun lagi. Oh, ini konsultasi minyak. Ini mungkin trader ini ya, komoditas ya. Ya, saya coba jawab ya. Mungkin ada yang juga membutuhkan ini view dari harga minyak ya. Kita pakainya WTI ya. Nah, ini oh ya, kemarin kita sudah bahas ini ya. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah sedikit memberikan view terhadap harga minyak ya. Kenapa kok harga minyak ini nggak kunjung bullish gitu ya, sedangkan banyak orang mempertanyakan secara historis kan harga minyak itu bullish Pak kalau lagi perang, lagi Timur Tengah, lagi bom-boman, lagi rudal-rudalan gitu ya. Kemarin ada yang konsultasi. Tidak selalu ternyata, karena ya market itu dinamis dan ya memang perubahan itu ada gitu ya. Dan kita harus sebagai investor harus melek terhadap terjadinya perubahan itu. Tidak selalu 1 tambah 1 itu sama dengan 2 ya. Gitu. Jadi tidak seperti itu. Kita harus mempelajari berbagai faktor-faktor ya yang mempengaruhi sebuah harga, pergerakan sebuah harga. Jadi tidak bisa kita wah kalau lagi si ini berarti jadinya itu, nggak selalu seperti itu ya.
Kita harus tahu. Nah, di sini ya, kenapa kok harga minyak itu malah bearish ya ketika terjadi konflik di Timur Tengah ya, dimana sekarang ini Anda tahu, mungkin kalau Anda belum tahu ya, sekarang ini makin panas lah, banyak 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 pihak terlibat gitu ya, baik itu Israel ataupun lawannya gitu ya, makin banyak juga konflik-konflik yang bersenggolan di situ. Namun ternyata harga minyak ini masih patuh dengan hukum supply and demand, di mana ketika oversupply dan demandnya tidak meningkat, ya harga ya tidak naik, gitu ya. Yang terjadi itulah sekarang ini. Kenapa kok harga minyak malah justru kemarin sempat turun ya, gitu ke bawah 70 per barel? Dikarenakan karena memang produksi non OPEC itu meningkat signifikan, yaitu US. Ya. Nah, padahal Timur Tengah itu kan identik dengan Arab Saudi, ya. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa tidak ada gangguan dari sisi supply, ya, artinya supply-nya tidak terganggu, ya otomatis aman-aman aja. Nah, harga ya harusnya dengan catatan demand-nya tidak turun ya stabil, harganya harus gitu kan. Nah, sedangkan demand yang ada di market saat ini terhadap minyak itu mengalami penurunan yang signifikan, terutama di Tiongkok. Ya, ini sudah disampaikan di sini ya. Nah, Anda baca dong ya, gitu. Nah, kenapa kok harga minyak ini ada proyeksinya? Ini pokoknya intinya demand-nya menurun, supply-nya masih tinggi. Ya, supply and demand lah. Itu pelajaran anak kuliahan lah, ya. Anda bisa tahu dengan membaca ini. Nah, bagaimana proyeksi ini? Ini memang untuk member ya. Jadi kenapa kok kenaikannya saat ini terbatas di, ini hari apa sih? Ini hari tanggal 4 Oktober ya. Waktu kita share itu harganya 70 ya, 70,92. Kemudian ini mengalami kenaikan kemarin tanggal 7, itu tepat ke target kami. Sekali lagi bukan price maker ya. Nanti kita dikira seperti kemarin harga emas kita prediksi di 2.600, kebetulan sekarang turun, kita dikira price maker, bukan ya. Sekali lagi kami sama dengan yang lain-lain, hanyalah butiran debu. Tugas kita cuma memprediksi, kalau benar alhamdulillah, nggak benar nggak apa-apa. Kita punya prediksi target kenaikan harga minyak ini terbatas di 77, tapi sempat naik ya sedikit di 78. Terus hari ini turun ke 75 per barel. Nah, artinya memang upside dari harga minyak ini sudah secara teknikal memang sudah terbatas di situ. Dengan adanya rudal-rudalan kemarin mengangkat harga minyak, tetapi masih di dalam kenaikan yang terbatas, di dalam tren turun. Tren turun yang mana sih? Ini digambar nih sama yang bikin. Ya. Gitu. Ini tren akselerasi turun ya, bukan tren turun yang tren turun di atasnya ini. Ya, jadi sekalipun dia naik ke katakanlah di 78, 79, itu masih dalam tren turun ya. Jadi kalau kita trader lihat chart seperti ini ya, ketika harga menyampai level tersebut ya jualan gitu ya. Oke, cukup ya. Kenapa kok turun ya? Karena memang sudah mencapai target teknikal. Kalau masalah fundamental tadi Anda bisa baca itu kok ya. Oke, kira-kira gitu kira-kira. Lanjut ya, ini agak banyak nih. Lanjut. Mohon analisa LPKR untuk invest menarik boten matur nuwun. Oke. Wow, bagus ya. Sahamnya ini naik dari 60-an ke 50, dari 50 ya. Oke, kita lihat dulu apakah fundamentalnya pantas untuk dibeli gitu ya, layak untuk dibeli gitu ya. Jadi kalau kita lihat performance beberapa tahun terakhir ini, 2023 sangat bagus ya, sangat bagus. Tapi ingat ya, sangat bagus ini bukan berarti layak. Sangat bagus itu kalau kita melakukan studi historical. Jadi dia punya segini, tiba-tiba segini gitu ya. Jadi sebelumnya segini jadi segitu. Nah itu, tapi belum tentu layak juga
Nah, kita harus tinjau beberapa aspek bahwa dia punya historical bahwa terjadi peningkatan yang tidak stabil, ya, dan tidak stabil itu artinya dia bisa naik besar sekali, dia juga bisa turun besar sekali. Nah, ini adalah ciri-ciri yang kita tidak mau, tidak layak. Ciri-cirinya seperti itu. Ada Pak Yev, ini tumbuhnya 100%, 1000%, revenue-nya, kemudian labanya tumbuh 1000%. Itu sangat-sangat besar ya. Kalau ada sebuah saham tumbuhnya sekian, ya. Sesuatu yang terlalu besar naiknya, turunnya akan juga sangat besar. Ya, yang sebagai investor jangka panjang, kita ini apa sih carinya? Cari yang kita pegang itu nyaman, tenang, tanpa rasa khawatir. Ya, carilah fundamental yang naik namun sewajarnya. Jadi kalau dulu kita invest di, misalkan ya, kita punya sejarah invest di hypergrowth seperti Temas Line, itu nggak bisa dipegang selamanya atau terlalu lama kita pegangnya. Ketika hit target ya kita akan buang, ya. Jadi kita akan lihat, oh dia naik 1000%, kita akan jual, gitu ya. Nggak bisa kita pegang dengan rasa aman dan nyaman. Nah itu ya, ini sekali lagi kalau Anda mau cari kenyamanan, ketenangan, mungkin Lipo ini nggak masuk ya, karena Anda lihat ini beberapa tahun bahkan dia rugi. Kalau rugi ini kan ngeri juga kita pegang barang rugi ya. Orang gak rugi aja ada tuh yang cemas. Wah Pak Yev, ini harga sahamnya turun nih, padahal fundamentalnya baik-baik aja. Ada apalagi beginian ya. Mungkin ini lebih cocok untuk trading. Kalau saya seperti itu ya. Jadi artinya fundamental tidak layak itu bukan berarti kita tidak bisa profit ya. Mungkin kita bisa profit dengan cara yang lain, yaitu mungkin swing trade, atau kalau misalkan dia trend following bisa uptrend ya kita ikutin gitu ya. Jadi nggak harus invest itu memang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat ketat dalam memilih fundamental gitu ya. Kemudian ya di sini marginnya sampai ratusan persen ya, ratusan persen, padahal dia punya operasional itu cuma 10%. Artinya apa? Ini bukan yang organik, yang kita cari kan organik, jadi tidak organik ya gitu. Yang organik ya harusnya sama atau lebih rendah dari operasional gitu ya. Kalau ini di bawah lebih besar berkali-kali lipat, ratusan kali lipat, ya berarti ini adalah non organik ya gitu. Jadi sudah saya jawab ya. Oke. Mau analisa MAPA untuk swing trade, berapa area entry dan TP-nya? Terima kasih. Oke. MAPA untuk swing trade. Kemarin sepertinya sempat turun ya MAPA ini, kita punya di Bulls Hunter, tapi ini kita lihat di sini kemarin sempat naik ke situ ya, ke target swingnya. Nah kalau untuk entry di harga sekarang ini relatif juga masih oke sih, karena dia pembentuk swing low sebesar 4%. Anda bisa beli di area harga saat ini sampai 885 dengan target di swing target terdekat di 960 sampai dengan level 1000. Ini masih memungkinkan ya. Oke. Mau bertanya, apabila nanti short selling diterapkan, strategi seperti apa yang harus kita siapkan? Apakah nanti akan lebih banyak saham yang turun? Terima kasih penjelasannya, sehat selalu Pak Yev dan tim. Kalau gara-gara short selling banyak saham yang turun, saya rasa tidak ya. Tetapi akan meningkatkan tekanan jual itu bisa terjadi, karena orang sekali lagi bisa untung dengan cara menjual saham karena saham tersebut bisa turun. Artinya ada tekanan jual yang diciptakan dengan short selling ini ya. Apakah itu akan menyebabkan banyak saham yang akan turun? Tidak juga, karena kan tidak semua saham bisa di short ya. Hanya beberapa saham saja yang sudah memenuhi syarat bursa yang bisa di short gitu ya. Nah strateginya seperti apa? Strategi yang mungkin sedang saya dan tim kerjakan, karena mungkin ini masih tahun depan, kita akan menggunakan reverse strateginya private trading room. Tetapi apakah itu akan diterapkan di private trading room atau nanti akan ada layanan baru khusus untuk short trading, itu masih kami perdalam, karena ya Anda tahu ya, kalau kita membuat layanan itu tidak ujuk-ujuk kita jadi dan kita publikasikan dan kita komersilkan gitu ya. Tidak, tetapi kami harus uji dulu, walaupun ya mungkin Anda
sering melihat kita memprediksi beberapa saham turun gitu ya, itu kita bisa jadikan patokan untuk melakukan short selling ya, kalau kita nanti mungkin ada dan bisa. Karena short selling itu sekali lagi ya, kita mencari keuntungan di dalam sebuah penurunan. Jadi ini hal yang mungkin bagi Bapak Ibu yang baru di market ya, ini adalah hal yang baru gitu ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah punya experience trading di market lain seperti forex ya, mungkin ya hal yang biasa gitu ya. Strateginya sama, swing trading, tapi kita swing turun kita manfaatkan ya. Swing turun itu tidak harus di tren turun ya. Di saham yang naik pun ada swing turunnya. Nah, gitu ya. Tadi ada yang nanya, apa bedanya Bulls Hunter dengan Private Trading Room itu apa sih? Ya jelas. Bulls Hunter jelas hanya trading di saham yang uptrend. Dan time frame-nya jangka panjang, jangka menengah. Kalau Private Trading Room bisa trading di tren apapun. Selama dia potensi swing naik. Nah, kalau besok ada short selling, mungkin kita bisa manfaatkan swing turun untuk trading, untuk mencari profit, mencari peluang ya. Gitu. Jadi kalau strateginya sekarang ini pun kemungkinan kita akan sedikit melakukan processing di sistem ya, untuk kan kita menggunakan logic ya. Kalau kita merubah itu ya logikanya harus ada beberapa yang berlawanan gitu ya. Gitu. Jadi ini nanti kita akan lihat. Yang jelas ya strateginya kemungkinan yang kita gunakan adalah swing trading ya, untuk memanfaatkan adanya transaksi short selling ini ya. Nanti kita akan coba tunjukkan contoh-contohnya gitu ya kalau sudah jadi, karena kalau kita bikin itu ya butuh waktu, butuh backtest ya. Setelah backtestnya bagus ya, baru kita akan publikasikan, kita komersilkan, kita kasih ke Bapak Ibu yang membutuhkan ya. Oke. Pak izin bertanya soal Antam, apakah di akhir tahun nanti bisa tembus 2000? Berarti akhir tahun itu Desember gitu ya. Apakah bisa gitu ya? Kita lihat 2000 tuh seberapa gitu ya. Nah, untuk Antam sendiri sekarang ini masih patuh di dalam tren turun ya. Jadi targetnya ya masih di dalam tren turun tersebut gitu ya. Tren turunnya ini kan kemarin sudah tercapai ya di 1580 ini ya. Ini adalah 0,6 juga. Jadi kalau saya lihat teknikalnya ini mungkin masih akan bertahan di area-area ini dulu ya. Kita akan lihat nanti potensi 2000 itu setelah tren turun ini dipatahkan. Sementara ini belum lihat seperti itu ya. Jadi masih di 1500 1600. Nanti kalau sudah reversal, sudah terbentuk pola naiknya, baru kita bisa memberikan oh ini akan ke sana ke sini ya, gitu. Oke. Pak mau tanya, tolong bahas saham BRIS untuk swing entry di berapa, TP1 di berapa. Kita lihat ya, untuk BRIS kemarin sempat turun setelah beberapa kali menguji level 3000, sekarang naik lagi. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa saham ini memang sedang berada di dalam tren naik dan swingnya ini sedang naik karena sudah berhasil hari ini membentuk sebuah pola yang cukup mengkonfirmasi dengan volume juga potensi untuk swing ya. Namun ini berapa persen? Ini 4%. Kemungkinan Pierce ini juga akan melanjutkan distribusi ya, karena bulan ini kita butuh ruang untuk merekomendasikan saham baru ya. Saham baru ini mungkin hasil dari distribusi saham BRIS, dan BRIS kita akan jual mungkin sebagian atau mungkin bisa semua kita akan bersihkan. Tapi kita akan lihat nanti di Pierce, karena ada sekitar 8 saham yang masuk ke meja saya sampai dengan hari ini yang masih kita tunggu. Nah, BRIS ini kalau kita mau swing trade, kemungkinan karena kami mau jualan, berarti kita harapkan saham ini masih potensi untuk naik ya. Paling tidak dia akan, ini target terdekat 3.300 ya. Kemudian ekstensinya gitu ya, kita akan lihat yang paling masuk akal ya 3.480, itu TP areanya 3.300 sampai dengan 3.400an sampai 3.500 lah.
itu target swingnya. Ya, mungkin ya kita akan jualan di area-area itu. Nanti kalau diberikan kesempatan, dikasih atau tidak ya kita tidak dapat pastikan. Yang jelas itu adalah target yang kita sudah siapkan sejak kita rekomendasikan saham BRIS ini tahun kemarin. Oke, sudah saya bahas semua. Semoga tidak ada yang terlewat. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Silahkan tulis kembali kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di retop selanjutnya. Dan dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila Anda belum subscribe. Silahkan analisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Tidak ada kebenaran mutlak ya. Anda mungkin punya strategi lain dan profit, jalankan itu. Ya, kalau Anda merasa apa yang kami sampaikan ini dapat Anda pakai, silahkan dipakai. Tapi kalau enggak juga enggak masalah ya. Yang jelas kami share apa yang kami miliki, apa yang kami punya, apa yang kami ingin share, itulah apa adanya ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.